Silakan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Dokter Evi dan juga sahabat IDARI semua. Di sore ini kita akan bincang santai dengan Dokter Evi bersama Yayasan IDARI. Ini acara mungkin yang sudah ke beberapa kali yang dilaksanakan oleh Yayasan IDARI untuk masyarakat berupa webinar ataupun IG Live. Mungkin bagi teman-teman atau sahabat IDARI yang baru bergabung di sore hari ini, saya perkenalkan dulu tentang Yayasan IDARI. Yayasan IDARI ini adalah yayasan yang didirikan oleh dokter spesialis rehabilitasi medik yang dibentuk oleh beliau yang sudah senior ya, dokter senior dari rehabilitasi medik. Nah, Yayasan IDARI ini bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan pendidikan, serta mendukung kegiatan para dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Jadi dulunya, kalau sekarang itu istilahnya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Ini buat teman-teman yang baru bergabung di Yayasan IDARI. Nah, dulu itu disebut dokter spesialis rehabilitasi medik. Nah, sore hari ini kita akan berbincang dengan Dokter Evi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Dokter Evi ya. Dokter Evi ini nama lengkap ya, beliau adalah Dokter Evi Rahmawati Nur Hidayati. Usia 45 tahun ya, hampir 46 tahun. Kemudian menikah dengan 1 putri dan 1 putra. Beliau menyelesaikan pendidikan Fakultas Kedokteran Umumnya di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi sama di Universitas Indonesia juga, kemudian melanjutkan PhD-nya di Taipei Medical University dan lulus tahun 2017. Kemudian banyak mengikuti fellowship di EMG Fellowship di Taipei, kemudian Fellowship Pain Intervention and Musculoskeletal di Daradia Pain Clinic. Kemudian publikasinya banyak sekali, kayaknya kalau saya sebutkan nanti selesai, waktunya habis. Jadi ada buku, kemudian riset dan penelitian, juga banyak sekali ya Dokter Evi ya. Nah, sore hari ini kita akan berbincang mengenai kaki ceper ya, kaki ceper. Ini sudah banyak ya yang teman-teman yang sudah mulai bergabung nih Dokter Evi. Kaki ceper ini mungkin ya dari banyak teman-teman sahabat IDARI ini banyak yang bingung ya Dokter Evi ya. Mungkin banyak yang dapat pertanyaan, ini kaki saya bentuknya kok berbeda ya, agak teplek gitu ya, agak teplek itu agak rata ya, agak rata atau ceper. Ini juga bisa pada anak-anak maupun pada dewasa. Dokter Evi, mungkin teman-teman atau sahabat IDARI ini mau tanya, sebenarnya kaki ceper itu apa ya Dokter Evi ya? Mungkin Dokter Evi bisa menjelaskan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, saya dengan Dokter Rita Kumalasari, saya spesialisnya sama dengan Dokter Evi, menyelesaikan pendidikan spesialisnya di UI, di spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saat ini kami berdua tinggal di Jakarta. Ya, terima kasih Dokter Evi, silahkan mungkin menjelaskan untuk apa sih kaki ceper itu. Monggo Dokter Evi, silahkan. Ya, terima kasih Dokter Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat IDARI semuanya. Baik semuanya Dok. Memang ya. Jadi memang kaki ceper atau kalau bahasa kita itu flat foot gitu ya. Atau adalah bahasa medisnya pes planus
gitu ya. Itu sih sebenarnya merupakan kelainan bentuk kaki yang sebenarnya banyak dialami oleh setiap orang ya gitu. Jadi kalau dari data itu ada sekitar lebih dari antara 21 sampai 7% dari anak-anak 2 sampai 5 tahun itu mengalami kaki yang ceper gitu kan. Nah, kaki ceper anak-anak itu berapa derajat keparahan, jadi antara yang ringan, sedang atau berat gitu ya. Jadi itu tergantung, dan ringan beratnya itu nanti akan mempengaruhi bagaimana gitu ya, keluhan atau ada tidaknya gangguan atau kendala dalam mereka beraktivitas sehari-hari, terutama berjalan gitu ya. Karena keluhan utama dari kaki ceper atau flat foot itu biasanya suka mengalami nyeri pada saat dia berjalan ya, dan nyerinya itu sebenarnya bukan hanya di kaki gitu ya. Kalau misalnya parahnya itu udah makin parah gitu ya, keparahannya makin tinggi, maka biasanya nyerinya itu bisa sampai ke betis atau juga bisa menyebabkan gangguan atau gangguan bentuk yang akhirnya nanti akan mengganggu secara psikologis dari seorang anak gitu ya. Sehingga kalau misalnya kaki cepernya itu sudah berat derajatnya, maka kita harus tanggulangi gitu. Secara definisi sebenarnya ya, kalau kaki ceper itu adanya lengkung kaki yang berubah gitu ya, lengkung kaki yang berubah, sehingga kalau misalnya dia berdiri maka gejalanya ya, bentuknya jadi berubah. Coba tunjukin ya gambarnya. Nah, seperti ini nih ya, ini kan kelihatan nih bentuk kakinya ceper ya, bentuk kakinya ceper. Jadi pada saat dia berjalan, Dokter Evi, maaf suaranya kayak agak double ya. Oh gitu. Sebentar ya. Saya ada dua ini, jadi saya matiin IG Dua satu device ya. Dua device ya, saya sebentar matikan. Ya. Oke. Kedengeran suaranya udah jelas ya sekarang ya. Kita suaranya jelas ya? Iya. Oke, jelas. Baik. Jadi kita lihat di sini, nih lihat, dia jadi ceper kan gini. Ini disebut dengan kaki ceper. Ada lagi nanti kalau misalnya kakinya itu sudah lebih berat, maka nanti dia akan berubah lagi kakinya, bentuknya menjadi lebih seperti berbelok gitu ya, menekuk. Kalau kita lihat dari belakang kayak menekuk, nah, itu menyebabkan nyeri pada saat jalan. Itu Dr. Rita. Oke. Terima kasih Dokter Evi. Tadi maaf suaranya mungkin agak putus-putus ya. Mungkin ada beberapa info yang agak kemis, nanti boleh diulang lagi nih Dokter Evi. Tadi kalau saya tidak salah dengar ya, tadi kan kelengkungannya yang berubah ya Dok ya, Dokter Evi. Tadi kaki ceper itu kelengkungannya berubah. Terutama tadi, bahkan tadi nyerinya bisa sampai ke betis ya Dokter Evi ya tadi ya. Nah, sebenarnya betul. Apa kelengkungan kaki itu, mungkin sahabat Idari ini menanya nih, emang kelengkungan kaki ini penting ya Dokter Evi ya, kelengkungan kaki nih? Oke, nah, nanti kita gambarnya ya, kelengkungan kaki ya. Saya tunjukkan gambarnya. Nah, ya. Nah, ini kita lihat, ini kan kaki kita nih, ya, kaki kita. Ini ada kelengkungannya di sini, ya. Nah, kelengkungannya ini berfungsi sebagai pertama, fungsinya sebagai shock absorber. Kita tahu ya kalau misalnya mobil atau motor, shock absorber itu untuk mengurangi getaran, untuk mengurangi beban atau force atau tenaga yang masuk sampai ke kaki gitu, sehingga karena bebannya dia ditahan dan disebarkan ke seluruh permukaan kaki, sehingga
tenaga yang masuk sini jadi berkurang. Dan tentu saja kalau tekanannya berkurang, maka nyerinya berkurang. Kalau misalnya di sini lengkung kakinya ini berkurang gitu ya, seperti tadi yang kita gambar tadi gitu ya. Ini saya contohkan seperti ini ya. Maka kalau misalnya ada pada saat kita berjalan gitu ya, maka kan force atau tenaga itu akan masuk sampai ke lengkung kaki ini. Kalau kelengkungan kakinya kurang di sini ya, maka kemampuan dia dalam menyebarkan atau mendistribusikan daya ke seluruh kaki itu jadi berkurang. Sehingga lebih banyak numpuk di sini, di kaki yang sini tengah-tengah. Sehingga akhirnya terasa nyeri. Kalau misalnya flat foot-nya itu masih derajat ringan gitu ya, artinya masih ada kelengkungan kakinya, maka dayanya dia untuk menyebarkan distribusi tenaganya, distribusi tekanannya masih lebih baik, sehingga nyerinya tidak banyak bertumpuk di tengah-tengah. Tapi kalau dia sudah berat dan rata gitu ya, maka kemampuan pendistribusian tenaga, kemampuan fungsi dia sebagai shock absorber akan berkurang. Sehingga relatif tenaganya akan terkumpul di tengah ini dan akan menyebabkan nyeri. Gitu. Nah, nyeri itu nanti akan berbalik lagi ke atas, makin ke betis gitu ya, ke betis, ke paha gitu. Seperti itu. Iya. Ya, terima kasih. Dokter Evi, jadi fungsinya lengkungan tadi dia itu peredam tekanan ya, shock absorbent tadi ya, Dokter Evi ya, istilahnya ya. Iya. Jadi untuk mengurangi beban di kaki. Ternyata kalau lengkungannya nggak bagus, tadi dia menimbulkan nyeri, mungkin juga akhirnya jadi orangnya cepat lelah ya, kalau seperti itu ya Dokter Evi ya. Iya, karena sebenarnya gini, kalau misalnya dia makin berat kan flat foot-nya gitu ya, berarti kan dia harus lebih menahan nyeri. Kedua, keseimbangannya jadi tidak stabil gitu. Karena dia keseimbangan tidak stabil. Keseimbangan berarti ya. Selain nyeri, kemudian cepat lelah, keseimbangannya tadi ya, dia berubah juga ya. Iya, gitu ya, keseimbangannya terganggu. Nah, pada saat dia harus mempertahankan keseimbangan, dia butuh tenaga yang lebih besar, gitu kan? Nah, tenaga yang lebih besar itu menyebabkan dia jadi cepat capek deh. Capek sehingga kakinya juga yang membutuhkan energi lebih banyak untuk bisa stabil, gitu. Akhirnya jadi dia nyerinya sampai ke betis, karena betisnya, pahanya harus berusaha untuk mempertahankan keseimbangan seperti itu. Oke. Terima kasih Dokter Evi. Nah, mungkin kan sahabat IDAR ini juga tanya Dokter Evi, kira-kira nih gampangnya nih, kan tadi ditunjukin oleh Dokter Evi kakinya itu kayak datar gitu ya. Nah, bagaimana nih mereka, misalnya sahabat IDAR ini pengen tahu, apakah ini saya termasuk kaki ceper atau bukan? Apakah semua yang kakinya itu seperti rata itu disebut kaki ceper? Seperti itu, Dokter Evi. Jadi diagnostiknya itu apa ya? Bagaimana untuk kita bisa tahu? Oh, saya ini kena kaki ceper gitu. Oh ya, baik. Jadi memang pertama yang harus kita perhatikan adalah biasanya kaki ceper itu dimulai dari anak-anak. Gitu ya, itu pertama. Dari anak-anak ya berarti ya? Dari anak-anak gitu. Jadi dari usia lebih dari 2 tahun, biasanya sudah mulai kelihatan tuh apakah kakinya ceper atau tidak. Nah, biasanya pada anak-anak kita lakukan observasi dulu, gitu kan, observasi. Karena anak-anak kan masih berkembang ya, jadi masih ada kemungkinan terjadi perbaikan gitu ya, sesuai dengan umurnya gitu ya. Jadi kalau dia sudah mulai ada kaki ceper, maka harus antisipasi biasanya. Nah, biasanya si ibu gitu ya, ibu itu pasti akan dia akan berkonsultasi dengan dokter ya. Bisa datang ke dokter spesialis rehab medik gitu ya, atau bisa datang ke dokter yang lain gitu, spesialis yang lain, ortopedi gitu misalnya, untuk memeriksa apakah kaki anaknya itu ceper atau tidak. Itu yang pertama. Jadi harus observasi ya, dilihat ya anaknya kakinya ceper atau tidak. Pertama dilihat dulu gitu. Berarti ya. Ya, gitu. Kedua,
Kalau misalnya anaknya sudah besar gitu ya, atau sudah dewasa gitu ya, dan merasa bahwa kayaknya kaki saya ceper nih kok, kayaknya kalau jalan pas lagi basah-basah kakinya nyeplak semua nih, kayaknya ceper nih gitu Ya, ya. ya, ya. Nah, atau misalnya kok kalau saya jalan kok kayaknya kok sakit terus ya kakinya, ya coba boleh diperiksakan ke dokter. Karena gini, kaki ceper itu secara diagnostik ada dua jenis. Yang pertama ada yang fleksibel, ada yang non fleksibel, gitu ya. Kalau yang fleksibel itu artinya kalau dia tidak dengan berat badan, artinya tidak berdiri, dia nggak terlalu ceper, artinya masih ada lengkungannya. Tapi begitu dia berdiri dengan berat badan, kakinya jadi ceper, gitu. Apalagi kalau misalnya berat Ya, badannya ya. berlebih, gitu ya, berat badannya berlebih gitu, maka jadi ceper dia karena beban ke kakinya kan jadi lebih berat gitu ya. Ya, Nah, ya. ada juga yang tidak fleksibel, artinya emang dia dalam kondisi berdiri atau tidak berdiri, dia emang ceper gitu. Nah, nanti kita lihat nih, apakah kaki cepernya itu masuk derajat 1, derajat 2, atau derajat 3, atau ringan, sedang, berat. Nah, biasanya kalau dia dengan derajat 1 sudah ada keluhan, atau misalnya derajat 2 atau derajat 3, nah itu nanti apakah membutuhkan koreksi, atau membutuhkan alat bantu, atau membutuhkan obat-obatan untuk mengurangi nyeri, itu nanti setelah berkonsultasi dengan dokter. Seperti itu, ya. Oke, terima Itu kasih dokter Dokter kita. Kevi ya. Jadi yang pertama berarti sebagai orang tua tuh harus melihat dulu ya. Ini mungkin ibu-ibu yang sahabat IDER ini bisa melihat kaki putranya nih, dilihat dulu benar nggak sih kaki anaknya ada lengkungannya atau enggak gitu ya Dokter Evi ya awalnya ya. Yang dewasa pun Iya, juga berarti bisa ya Dokter Evi betul. ya. Ternyata Bisa. ini bisa dari anak-anak maupun sampai yang dewasa ya. Nah, Iya, seperti uh, itu. kaki ceper ini bisa dicegah nggak ya Dokter Evi ya? Misalnya nih terjadi pada anak-anak tadi kan dia ada yang fleksibel, ada yang sudah permanen gitu. Nah, kaki ceper ini bisa dicegah nggak Dokter Evi? Sebenarnya kalau kaki ceper itu kalau masih anak-anak ya, masih anak-anak bisa dibantu untuk tidak semakin memberat gitu. Ya, tidak semakin memberat. Karena gini, sebenarnya kaki ceper itu kan sebenarnya didasari atau penyebabnya adalah karena ligamen-ligamen atau pengikat-pengikat antar tulang-tulang ini ya, tulang-tulang kaki ini kendor gitu ya contohnya. Nah, di sini nih ya, dari bisa dilihat di gambar ini kalau ada tulang-tulang kaki di sini ada yang namanya ligamen pengikat ya, yang menyebabkan Iya. masing-masing tulang ini erat gitu ya, erat ikatannya gitu. Pada kondisi di mana dia kendor gitu ya, ligamennya atau ikatannya kendor, maka dia akan jadi lebih renggang eh, celah antar tulangnya ya, sehingga kita bisa lihat di sini nanti lengkungannya menjadi turun. Nah, ini yang menyebab yang akhirnya menjadi flat foot gitu. Pada anak-anak ya yang dimana kondisi ligamennya sudah kendor, maka kita bisa bantu dengan mencegah supaya tidak makin berat gitu. Jadi pada fase pertumbuhan gitu ya, fase pertumbuhan kita kita bantu supaya kelengkungannya ini tidak menjadi lebih turun, misalnya dengan sepatu koreksi gitu ya, dengan aktivitas fisik yang mampu menguatkan otot-otot di kaki gitu, atau mencegah supaya anak misalnya tidak terlalu gemuk, tidak menjadi obesitas gitu ya, sehingga beban yang ada di kaki itu tidak semakin berat. Nah, itu kita bisa mencegah untuk memperparah gitu ya. Jadi kalau misalnya dia belum terjadi, bisa dicegah supaya supaya tidak jadi kaki ceper, ya mencegah supaya tidak semakin berat itu. Seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Dokter. Jadi ternyata kaki ceper ini bisa dicegah ya. Dicegah dalam hal tidak bertambah berat. Di antaranya tadi dengan penguatan dari otot-ototnya tadi ya.
otot-otot Iya, atau ligamen yang mengikat tulang-tulang tadi biar dia tidak turun ya tulang-tulangnya tadi ya Dokter Evi ya. iya, Kemudian yang keempat betul. harus mengurangi beban terutama berat Mm-mm. badan ya. Nah Berat ini badan, iya. sahabat Idari bisa melihat nih kira-kira oh idealnya berat badan ya. Ini kayaknya banyak sih yang terkena nih sekarang ya karena beresikonya ya. Eh, Terus yang ketiga sepatu nih. Berarti ada sepatu yang mungkin sepatu khusus ya. Nah, sepatu itu tentu tidak sembarang sepatu. Artinya mungkin sahabat Idari harus datang ya, harus berkonsultasi kepada dokter, misalnya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi gitu. Nah, mungkin dokter Evi, tadi kan ada faktor berat badan ya. Selain faktor berat badan ada adakah lagi Dokter Evi sebagai faktor yang memperberat nih, yang dia semakin memperberat terjadinya kaki ceper ini gitu. Adakah selain berat badan Dokter Evi? Yang paling membuat flat foot semakin berat itu adalah aktivitas-aktivitas yang high impact biasanya. High impact itu artinya Oh, ya, aktivitas artinya yang seperti apa itu? banyak berdiri gitu, banyak berdiri, berlari gitu ya. Itu kan high impact tuh, ya kan? Iya, Jadi iya, dia iya. menyebabkan beban ke kaki jadi lebih besar tuh. Nah, itu bisa menyebabkan keluhannya jadi makin berat biasanya. Ya. Itu. Berarti ini bisa dimodifikasi ya. Artinya bagi sahabat Idari nih, misalnya sudah ada berat badan yang berlebih, kemudian aktivitasnya tadi ternyata aktivitas yang high impact, dia sangat beresiko ya, sangat beresiko memperparah timbulnya kaki Iya. ceper. Artinya nih kalau tadi banyak berdiri, misalnya nih kalau ibu rumah tangga banyak berdiri, berarti dia harus masaknya harus disediakan kursi seperti itu ya Dokter Evi ya, harus Bisa. dimodifikasi, tergantung Sambil pekerjaannya ya. duduk. Jadi mungkin sahabat Idari bisa memodifikasi nih aktivitasnya. Apakah aktivitas saya ini banyakkan berdiri? Artinya kalau banyakkan berdiri ya sering disediakan untuk rehat dari berdirinya, misalnya kursi atau apa seperti itu ya Dokter Evi ya. Betul. Atau di ini aktivitasnya. Jadi kalau memang ternyata aktivitasnya butuh banyak berdiri, maka di apa di berganti-ganti gitu. Misalnya setengah jam berdiri, nanti duduk setengah jam, setengah jam lagi berdiri, habis itu duduk lagi gitu. Jadi ada intermittent waktu berdirinya. Kemudian jangan lupa kalau emang udah mengalami kaki ceper, kita harus melakukan latihan stretching di otot-otot betis ya terutama gitu, otot-otot betis karena kalau dia kakinya ceper, maka otot-otot betis itu akan bekerja lebih keras gitu untuk mempertahankan lengkung kaki supaya tetap terjadi lengkungan gitu. Akibatnya jadi kaku. Nah, kalau dia kaku makin nyeri, makanya lakukan stretching biasanya. Stretching untuk merilekskan otot-otot di betisnya seperti itu. Oke. Terima kasih Dokter Evi. Nah, itu kan tadi berarti stretching atau penanganan di ototnya ya Dokter Evi ya. Nah, tadi kan Dokter Evi sempat menyampaikan ini kaki ceper macam-macam ya, dari yang mulai ringan atau yang sampai berat gitu. Atau tadi dari nyerinya yang mungkin bisa ditahan atau nyerinya tuh bahkan sampai menjalar ke atas ke betis, terus jalannya juga mungkin sangat mengganggu ketika untuk usia tua ya, usia lanjut ketika mulai aktivitasnya terganggu karena nyeri, ini juga tentu nggak nyaman. Nah, untuk penanganannya kaki ceper ini Dokter Evi, mungkin Dokter Evi bisa menjelaskan nih kalau ringan itu apa yang bisa dilakukan, kemudian kalau yang berat itu sedang itu seperti apa, ataukah ada yang berat yang harus sampai maaf nih harus sampai dioperasi atau apa, mungkin sahabat Idari pengen ngerti bahaya nggak nih sih ini atau bahkan sampai harus dioperasi seperti itu. Mungkin Dokter Evi bisa menjelaskan. Baik. Jadi sebenarnya kalau kaki ceper itu tadi keluhannya kan tergantung derajatnya ya, derajat dari keparahannya. Seperti itu. Pun
tata laksananya atau terapinya itu disesuaikan dengan derajatnya gitu ya. Kalau misalnya dia derajatnya ringan atau saya coba kasih gambar gini ya. Nah, ini bisa dilihat nih teman-teman Ya, sahabat ya bisa Bidari ya. kebayang ya, Dokter Evi ya, kalau seperti ini ya. Ah, Mm-mm. ya. Nah, ini bisa dilihat nih kan. Kalau misalnya dia derajat ini masih normal nih. Normal kita Yang lihat tengah ya. ini Jadi kalau normal misalnya ya. yang tengah, taunya gimana nih teman-teman sahabat Nah, Idari? ini teman-teman Coba pengen kalau tahu lagi nih gimana kaki saya normal atau enggak gitu kayaknya. nah, Itu yang tadi ya. ya. Nah, Gimana Dokter Evi? kalau misalnya awam ya gitu ya di rumah kita pengen tahu kaki saya ini flat foot apa enggak ya, basahin terus taruh lihat di lantai gitu diceplakin, lihat ceplakannya yang mana nih ya. Ya, ceplakannya ada Hmm. yang di tengah atau yang di sini yang sebelah Bisa kiri kita gitu coba ya. nanti ya. Ini sahabat Idari ya, bisa dicoba nih. Ya, silakan dicoba ya, sahabat Idari ya. Kita lihat di sini. Kalau masih begini nih masih normal, ya, masih Ya, normal. yang tengah ya. Gitu. Nah, kalau yang di sisi kiri nih, yang ada yang tanda tanah ini, kita bisa lihat nih. Dia berarti garis kaki ini sudah hampir di jari jempol nih. Berarti udah lebih lebar ya ininya nih. Ya. Jarak antara Oke. ujung ke ujung makin lebar. Nah, itu disebut dengan flat foot ya. Derajatnya masih derajatnya ringan sedang. Kalau misalnya dia ternyata kakinya ini sudah melewati garis di sini ya, melewati ujung kaki ini melewati garis yang hitam di atas ini, melewati garis jempol nih ya. Artinya sudah derajatnya sudah berat, artinya sudah terjadi putaran pada tulang-tulang kakinya gitu. Nah, itu biasanya akan menyebabkan keluhan yang persisten ya, keluhannya nggak hilang-hilang gitu, karena kan kita setiap hari harus berjalan ya, pasti karena kita harus berjalan, otot-otot dan tulang-tulang ini akan menerima beban yang berat dari tubuh kita, sehingga biasanya kita akan mengalami nyeri kalau kita sedang berdiri terutama gitu. Nah, gimana caranya nih supaya kita tidak mengalami makin berat kaki cepernya? Jadi kalau udah di sini jangan makin berat lagi gitu ya. Yang paling utama adalah alas kaki. Nah, paling penting itu adalah alas kaki. Ya. Kenapa? Karena alas kaki akan menentukan, bukan akan menentukan, akan membantu kita untuk mengurangi atau untuk mendistribusikan load atau beban yang sampai ke kaki, sehingga akan mengurangi nyeri gitu ya. Kalau misalnya masih derajat ringan, maka pakailah alas kaki yang pertama mempunyai support atau mempunyai alas yang bisa membuat lengkung kaki menjadi lebih bagus gitu. Contoh misalnya sepatu uh, sepatu sneaker gitu ya, sepatu olahraga gitu ya. Nah, itu kan biasanya punya medial arch support yang cukup baik kan, cukup banyak kan, gitu, cukup. Jadi bisa dipakai. Kemudian sepatu-sepatu yang mempunyai apa namanya batas atasnya itu menutupi ankle. Gitu. Jadi sepatunya jangan sepatu cantik gitu ya. Kalau sepatu cantik kan tidak menutupi ankle-nya ya. Jadi pakai sepatu kaki yang berarti Dokter Evi ya? sampai pergelangan kaki ya. Jadi pakai sepatu sampai pergelangan kaki. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia pakai sepatu sampai pergelangan kaki kan ankle-nya tuh diikat ya, terikat gitu. Apalagi kalau pakai yang sepatu yang pakai ikatan ya, pakai tali ya, diikat berarti kuat. lebih stabil ya Dokter Evi ya. Kalau kaki, sepatunya itu sampai ke pergelangan kaki itu lebih stabil, seperti itu ya? Iya, betul. Jadi yang pertama setelah kita pakai sepatu, jadi sepatu yang tinggi sampai ke pergelangan kaki untuk menstabilkan ankle-nya. Gitu. Oke. Ya. Ya. Terima kasih Dokter Evi. Nah, ini kayaknya sebenarnya masih banyak ya yang mau dijelaskan sama Dokter Evi, tapi kita waktunya sudah terbatas nih Dokter Evi. Hanya sampai jam 16.30 untuk penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan secara singkat dan jelas ya, mulai dari apa itu kaki ceper, bagaimana
proses terjadinya, bagaimana pencegahannya, kemudian bahkan bagaimana penata laksanaannya. Nah, sekarang kita waktunya untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat IDARI nih, Dokter Evi. Ini sudah ada beberapa yang chat ya. Saya bacakan ya, Dokter Evi ya. Yang pertama, ini dari Ayu Mbah Aidi ya. Apakah bisa, ini izin bertanya Dokter Evi, mungkinkah flat foot muncul saat kita lansia? Ya, saat kita lansia tuh flat foot-nya baru muncul gitu ya. Mohon petunjuk untuk mencegah flat foot menjelang lansia. Jadi ini berusaha untuk kita semua nih yang menjelang atau yang persiapan lansia, apakah flat foot ini bisa muncul saat lansia dan bagaimana mencegahnya nih Dokter Evi? Mohon penjelasannya. Oke, baik. Jadi sebenarnya flat foot itu secara teori munculnya mulai dari anak-anak, tergantung derajatnya ya sebenarnya. Tapi bisa juga dirasakan keluhannya setelah dewasa atau setelah lansia gitu ya. Menjelang lansia gitu ya. Kenapa? Karena pada usia-usia yang sudah menjelang lansia gitu ya, kekuatan ototnya itu kan semuanya berkurang ya. Gitu. Yang tadinya ototnya kuat untuk menahan tulang-tulangnya gitu ya, supaya tetap bisa rapat, supaya tidak terjadi flat foot. Karena dia semakin usianya semakin banyak gitu ya, kekuatan ototnya berkurang sehingga kemampuannya menahan tulang-tulang itu menjadi berkurang gitu ya. Jadi bisa akhirnya menjadi lebih flat foot dibandingkan dia sebelum lansia seperti itu. Dan mungkin aja keluhannya jadi lebih sering muncul gitu. Sebenarnya gini, kalau pada usia lansia itu nggak murni dari flat foot-nya aja nyerinya ya, bisa juga dari proses degeneratifnya gitu kan. Jadi ada osteoartritis atau pengapuran di tulang-tulang kaki gitu ya, sehingga relatif lebih nyeri. Nah, osteoartritis yang semakin berat, yang derajatnya berat, dia akan merusak ligamen-ligamen, merusak jaringan ikat di sekitar sendinya, sehingga otomatis begitu ligamennya rusak, dia menjadi lebih flat foot gitu. Iya. Ternyata menjelang lansia atau pada saat lansia ini ternyata ada pengaruh dari proses degenerasi tadi ya Dokter Evi ya. Jadi bisa ini tidak murni karena flat foot-nya saja, karena kaki cepernya nyerinya tadi, tapi ada pengaruh proses penuaan atau proses degenerasi. Jadi mungkin muncul tanda-tanda, mungkin awam kita mengatakan itu pengapuran seperti itu ya Dokter Evi ya. Ternyata itu pengaruh. Iya. Jadi membuat double ya, membuat mencegahnya. Nah tentu bagi sahabat IDARI ini harus diperiksa ya, harus diperiksa bagaimana kedua-duanya, apakah kakinya flat foot-nya ini ada pengaruh dari luar atau enggak. Ini silahkan kalau berkonsultasi nanti ke teman-teman dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi gitu ya. Terus ternyata ini juga ada pertanyaan juga ini, bagaimana pengaruh footwear atau yang cocok nih, karena footwear ini menurutnya sangat penting nih untuk memodifikasi lengkung kaki. Ini Dokter Evi. Ada pertanyaan yang kedua. Oke, kita lihat jadi footwear atau sepatu ya, sepatu. Iya, betul. Sepatu, saya coba cari sepatu yang dianjurkan untuk dipakai gitu ya pada orang-orang dengan flat foot gitu ya. Ya, mungkin kalau ada contohnya lebih enak ya Dokter Evi ya. Iya, coba saya coba ini sepatu. Kalau saya lebih anjurkan sepatunya sepatu basket gitu ya. Bisa nggak ya sepatu basket? Misalnya kayak gini saya coba. Nah, ini bukannya iklan ya. Tapi ini sepatu ya, bisa dilihat di sini sepatunya itu dia tinggi tuh sampai hampir menutupi ankle gitu. Ya, menutupi pergelangan kakinya, karena dengan dia sepatunya tinggi seperti ini dan dia ada lengkung kakinya di bagian tengahnya biasanya ya, itu akan pertama dia akan mengakomodasi telapak kakinya. Jadi dengan adanya lengkung kaki di dalam sepatu, dia akan mengakomodasi
mengakomodasi dan sedikit mengkoreksi kondisi flat foot-nya. Yang pertama. Yang kedua, dengan dipakainya tinggi seperti ini, jadi dia memegang ankle-nya atau pergelangan kakinya, dan ditambah dengan apa namanya iketan ya, tali, les, Ya, talinya, ya, talinya, betul, betul. talinya itu akan menyebabkan ankle-nya menjadi tidak mudah bergerak, tidak oblek gitu ya, tidak oblek, jadi Jadi lebih ligamen yang kuat. ngikatnya juga nggak jadi gampang kendor seperti itu ya, Dokter Evi ya. Tadi kan ada yang ngikat ya Iya, katanya ya. ada yang ngikat seperti itu. Jadi akhirnya lebih stabil tuh kalau pakai sepatu yang begini, ya kan, lebih stabil dan jalannya nyerinya akhirnya akan berkurang seperti itu. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dokter Evi nih. Bagaimana caranya kalau kita sebagai ibu mengetahui anak yang usia 2 tahun, karena kan anaknya nggak bisa menjelaskan nih Dokter Evi, anaknya kan anak 2 tahun kan mungkin nggak bisa cerita ya. Bagaimana nih sebagai seorang ibu bisa mendeteksi lebih dini kalau kaki anaknya ini flat foot? Silahkan Dokter Evi. Oke, baik Dokter Rita. Jadi memang anak kan nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong. Ya. Ibu kakiku flat foot gitu nggak bisa ya. Jadi jadi biasanya ibunya tuh yang melihat gitu. Yang pertama yang terjadi gitu ya, kita akan lihat anaknya akan lebih ketika dia sudah mulai berjalan, anak itu akan lebih sering mengeluh kakinya sakit dan pegel gitu. Dia ngeluhnya bukan karena flat foot, tapi dia akan bilang kakinya pegel, betisnya pegel gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia lebih sering mengeluh nyeri dan kalau dia flat foot biasanya terjadi gangguan keseimbangan, anak akan lebih sering tersandung atau jatuh. Ya, gitu. ya. Bisa jatuh atau tersandung. Yang ketiga, gitu ya, biasanya ibu itu akan melihat. Biasanya si ibu kan, apalagi ibu-ibu anak pertama ya, anak pertama itu zaman-zaman sekarang ini concern banget dengan anaknya, itu concern sekali. Jadi dia akan melihat kok kaki anak saya kok ceper ya, gitu. Ya kan, ceper. Nanti dia sering jatuh, sering mengeluh nyeri, sering jatuh, kemudian kakinya datar. Nah, biasanya ibu-ibu akan langsung dia ke dokter. Jadi memang nggak bisa bilang Bu, tapi harus dilihat, diobservasi. Biasanya kan kita lihat setelah anak usia 2 tahun tuh. Kalau dia 2 tahun ceper, berarti segeralah konsultasi ke ke dokter ya, ke dokter rehab boleh, dokter ortopedi boleh, gitu ya, untuk mendapatkan penanganan selanjutnya seperti itu. Ya. Terima kasih Dokter Evi. Jadi ibu yang mempunyai putra yang masih kecil ya, karena tidak bisa mengeluhkan, oh kaki saya ceper, tentunya anaknya nggak bisa cerita kan. Jadi memang harus yang pertama berarti harus observasi, harus mengamati tadi ya Dokter Evi ya. Nah, paling nggak itu hati-hati ketika usia sudah 2 tahun tadi ya. Nanti bisa berkonsultasi ketika ternyata dilihat, mungkin bisa diterapkan tadi yang dijelaskan Dokter Evi, kan dibasahin ya kakinya ya. Kakinya dibasahin, kemudian nah ibunya bisa mencoba kaki anak dibasahin, terus ditapakin ya, ditapakin. Kalau tadi ada 3 gambar Dokter Evi yang sudah dijelaskan tadi, nah kira-kira masuk yang kemana nih gitu ya. Dari situ nanti kalau curiga ke arah kaki ceper, nanti monggo silahkan berkonsultasi pada dokter ya, bisa ke dokter rehab medik ataupun ke dokter ortopedi. Gitu ya Dokter Evi ya? Iya. Ya, betul. Nah, ini ada lagi pertanyaan Dokter Evi. Ini ada ibu-ibu nih, usia 60 tahun. Ini kakinya ceper, memang kakinya benar-benar ceper katanya ya. Terus bahkan kaki cepernya ini terutama kerasa sekali menimbulkan nyeri kalau berjalan jauh. Nah, yang membuat beliau bingung, kok sampai ke lututnya ini juga kayak agak berubah kayak bengkok seperti itu. Nah, Dokter Evi. Nah, kira-kira kalau yang ini apakah sudah termasuk kategori berat ini katanya? Apakah sudah termasuk kategori berat? Nah, bagaimana kalau yang sudah berat tadi penanganannya Dokter Evi? Katanya pernah disuntik, apakah ini berpengaruh Dokter Evi? Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Rita. Jadi memang ya kalau
perubahan, segala bentuk perubahan yang ada di kaki pasti dia akan merubah bentuk di lutut gitu ya. Perubahan bentuk di lutut akan menyebabkan perubahan di panggul seperti itu. Nih saya kasih gambar lagi nih Dokter Rita. Berarti pengaruh ya dari kaki ternyata berubah ke atas ya Dokter Evi ya. Ternyata itu Betul. memberikan dampak ke lututnya bahkan sampai ke panggul. Seperti ke panggul ya. Ini kita lihat di sini. Ini gambar kaki seperti ini nih. Misalnya kan ceper nih. Kita lihat ya, nih seperti ini. Ceper ya, betul. Ya, ini kan kita lihat dari belakang. Ini kakinya sudah bengkok ke dalam ya. Jadi sudah mulai turun ya, kakinya ke bawah. Digambarkan oleh ibunya tadi ya, dia kakinya ceper sekali. Iya. Seperti ini kan biasanya nih yang tadi digambarin sama ceritanya. Nah, ini kan udah berubah bentuk nih, pergelangan kakinya jadi miring-miring nih, bentuknya ada lengkungnya ya. Betul, ya mungkin seperti ini yang digambarkan ibunya nih, sampai miring seperti ini. Iya, nah ini nanti kan ke atas juga jadi bengkok, jadi melengkung di lututnya. Nah, begitu sampai lutut, akhirnya kan bentuknya jadi berubah juga, ya, jadi berubah, jadi bisa lebih X gitu kan, jadi kakinya jadi bentuknya miring keluar gitu, bentuknya X. Nah bentuk X di lutut, akhirnya di panggulnya juga berubah juga gitu, jadi pasti akan menyebabkan perubahan di sendi-sendi yang di atasnya, di lutut atau di panggul seperti itu, dan itu akan menyebabkan nyeri. Jadi kalau misalnya kita tidak berikan ini di sini terapi yang benar gitu ya, misalnya dengan memberikan, kalau obat nyeri mungkin pasti diberikan, karena pertama kali yang harus kita berikan adalah obat nyeri, gitu ya. Yang kedua, kita koreksi, masih bisa nggak dia dikoreksi? Karena dengan dikoreksi, dia akan merubah bentuknya menuju ke awal, tapi walaupun tidak akan sempurna sebenarnya. Memperbaiki, ya, mengkoreksi seperti memperbaiki sedikit atau banyak ya, kita tergantung dari kondisi kakinya gitu ya. Itu akan membantu mengurangi nyeri gitu. Karena kalau minum obat nyeri doang atau disuntik-suntik doang tanpa diberikan modifikasi di alas kaki, modifikasi di lututnya, percuma, nanti akan sakit lagi gitu. Yang ketiga, setelah kita berikan modifikasi, dirubah aktivitas sehari-harinya gitu. Kalau aktivitas sehari-harinya nggak dirubah, nanti nyeri lagi gitu. Jadi akhirnya jadi seperti apa ya, lingkaran setan ya, nggak baik-baik gitu ya. Iya. Akhirnya aku nggak sembuh-sembuh, udah berobat berulang-ulang ke dokter rehab medik nggak sembuh-sembuh, percuma akhirnya males jadi berobatnya gitu. Iya. Jadi ternyata tadi selain pengobatan tadi ya Dokter Evi, nomor satu memang pengaruh modifikasi alas kaki tadi ya. Modifikasi alas kaki ini penting sekali. Kemudian selain sesudah modifikasi alas kaki, tentu kita modifikasi juga tadi gaya hidupnya tadi ya. Gaya hidupnya atau aktivitasnya tadi yang harus kita modifikasi juga. Jadi ternyata banyak ya penanganan atau pencegahan yang bisa dilakukan dalam penanganan kaki ceper ini. Ternyata tidak hanya obat-obatan saja, ternyata ada banyak faktor yang akan mempengaruhi untuk pengobatannya tadi. Nah ini masih ada nih Dokter Evi pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. Izin bertanya dokter, apakah berat badan berlebih bisa mengakibatkan flat foot? Ya, silakan Dokter Evi. Sebenarnya kalau pada dasarnya dia tidak flat foot, maka biasanya sih tidak terjadi flat foot yang berat gitu ya. Tapi memang berat badan berlebih, terutama kalau berlebih mungkin kalau dia tidak ada dasarnya flat foot nggak terlalu ya. Tapi yang pas kalau obesitas, ya obesitas dia akan menyebabkan loading atau force atau tenaga yang masuk ke dalam kaki itu kan jadi lebih berat, lebih banyak gitu ya. Sehingga kakinya jadi lebih turun. Ibarat gini deh, kalau misalnya kita naik mobil gitu ya, mobil kosong sama mobil kita berisi ada berempat gitu kan, itu langsung turun kan, ngek gitu ya. Nah itu sama tuh, sama kaki gitu. Jadi begitu kita berdiri dengan berat badan yang lebih, maka lengkung kaki juga akan turun, gitu. Karena dia harus mengakomodasi berat badan yang berlebih seperti itu. Ya. Berarti memang pengaruh sekali ya. Jadi
akan lebih turun karena berat badannya tadi ya Dokter Evi ya. Gitu. Iya, Nah, ini betul. masih ada lagi nih pertanyaan nih Dokter Evi, kayaknya yang bertanya banyak sekali ya Dokter Evi yang pengen tahu. Ini saya juga oh ya, sudah jelas urusannya. Izin bertanya, Dok, apakah kaki yang flat foot panjang kakinya berbeda? Misalnya ini berarti kanan, misalnya yang flat foot kiri saja, gitu ya, Dokter Evi ya. Nah, apakah ini akan membuat panjang kakinya berbeda? Nah, itu disebabkan apa, Dok? Gitu. Jadi takutnya, khawatirnya Oke. sepatunya ukurannya jadi beda ya, Dokter Evi ya, kalau seperti ini ya. Kakinya Apakah lebih satu tiga mungkin, sembilan apakah satu empat mungkin ya, puluh jadi gitu ya. ya misalnya seperti itu nih, mungkin pertanyaannya ke arah seperti itu. Silahkan Dokter Evi. Baik. Jadi memang sebenarnya kalau murni flat foot aja, murni flat foot saja itu tidak menyebabkan perbedaan panjang kaki. Karena gini, karena panjang kaki itu kan ditentukan dari panjangnya tulang paha dan panjangnya tulang betis gitu ya. Gitu. Ya, Atau posisi di tulang pahanya itu posisinya lebih tinggi atau tidak. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh itu. Kalau murni hanya flat foot, biasanya dia nggak menyebabkan perubahan panjang kaki. Kecuali misalnya kalau panggulnya ada skoliosis gitu misalnya ya, skoliosis dia tulangnya bengkok sehingga panggulnya tinggi sebelah. Nah, panggulnya tinggi sebelah dia bisa menyebabkan perubahan panjang kaki plus misalnya kalau emang dia ada flat foot, jadi ada flat foot. Jadi flat foot dengan perbedaan panjang kaki itu bisa. Nah, kita sebutnya leg length discrepancy ya. Jadi ada perbedaan panjang kaki. Tapi yang murni flat foot aja sih enggak ya, biasanya ya. iya, iya. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Evi. Jadi ini tadi apakah kaki yang flat foot tadi panjang kakinya berbeda? Ini ternyata kalau murni karena flat foot itu ternyata tidak akan berbeda ya panjang kakinya ya Iya. Dokter Evi ya. Tapi kalau Betul. misalnya ternyata tadi kita runut nih sampai ke atas ternyata ternyata ada skoliosis atau tulangnya bengkok. Ternyata tulang bengkok ini pasti akan mempengaruhi kakinya menjadi kalau diukur itu kakinya menjadi panjang sebelah ya Dokter Evi ya, seperti itu ya. Nah, bisa, Nah itu bisa, misalnya ada ya. selisih 2 atau 3 senti antara kaki kanan dan kaki kiri. Nah ini yang tadi disebut leg length discrepancy ya Dokter Evi. Nah ini Oh, iya. artinya dia yang akan mempengaruhi panjang kaki, seperti itu ya Dokter Evi ya. Iya, betul. Oke. Ya, terima kasih banyak nih Dokter Evi. Ini kayaknya masih banyak ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu ya Dokter Evi ya. Tadi kita kayaknya tidak bisa menambah pertanyaan lagi, tapi dari diskusi atau bincang sore ini kita bisa disimpulkan bahwa kaki ceper atau flat foot itu ternyata dampaknya bisa bermacam-macam. Ya, ternyata mulai menimbul terutama nyeri. Nyerinya ini bisa ringan, bisa sedang, atau bahkan bisa berat. Kemudian yang kedua, ternyata pengaruh dari modifikasi sepatu ya. Modifikasi sepatu itu juga berperan penting ya Dokter Evi ya, berperan penting dalam penata laksanaan atau dalam mencegah dari kaki ceper ini. Seperti itu ya Dokter Evi ya. Nah, tadi ada beberapa cara yang sudah dijelaskan Dokter Evi untuk pencegahannya, terutama dalam hal penguatan atau stretching otot-otot di sekitar kaki tadi yang mengikat tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana beban atau berat badan itu berpengaruh ya, sangat berpengaruh dalam proses kaki ceper ini. Artinya kita harus memodifikasi nih berat badan kita, harus mengontrol berat badan kita. Terus yang ketiga ternyata ada pengaruh dari modifikasi aktivitas kita, ada pengaruh aktivitas kita, pencegahannya dengan kita memodifikasi. Kemudian ternyata kaki ceper ini nggak hanya menyerang anak-anak saja ya, ternyata dari anak-anak sampai lansia ya Dokter Evi ya tadi ya. Ternyata dari anak-anak sampai lansia ini bisa terkena kaki ceper. Mungkin anak-anak berarti pencegahannya
peran ibu, orang tua ini sangat penting dengan melakukan observasi atau mengamati putra-putrinya dengan dicoba seperti yang dijelaskan Dokter Evi tadi, kakinya dibasahin kemudian ditapakkan akan kelihatan bagaimana bekas tapakannya tadi, apakah dia flat foot, ceper, atau normal, atau yang high, yang tinggi gitu. Nah, nanti silahkan ibu berkonsultasi kepada dokter, bisa ke dokter rehab medik ataupun ke dokter ortopedi. Seperti itu ya Dokter Evi ya. Terus ternyata ceper juga bisa menyerang lansia ya Dokter Evi ya. Yang tadi dijelaskan oleh Dokter Evi, lansia, nah di dalam lansia ini ternyata prosesnya bukan murni kaki ceper, ternyata di sini ada proses penuaan atau proses degenerasi. Seperti itu ya Dokter Evi ya. Ya, mungkin ada tambahan dari Dokter Evi nih sebelum nanti ini dari Yayasan Idari akan membagikan semacam voucher atau GoPay atau ShopeePay ya. Ada tambahan dari Dokter Evi untuk bagaimana pencegahan atau bagaimana hal yang penting dalam kaki ceper ini? Ya, mungkin dari saya tambahannya adalah kalau kaki itu merupakan alat yang kita pakai sehari-hari untuk berjalan gitu ya. Jadi menggunakan sepatu atau alas kaki yang proper, yang tepat, yang nyaman gitu ya, akan membantu kita untuk bisa beraktivitas lebih baik gitu, tanpa kita mengalami nyeri gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Dokter Evi atas penjelasannya secara lengkap dan jelas mengenai kaki ceper. Semoga ini dapat menambah wawasan dari sahabat Idari mengenai kaki ceper. Kemudian yang jelas kita bisa mengenali tentang kaki ceper tadi, efeknya, dampaknya, kemudian mencegahnya dan terutama mencegah biar tidak bertambah berat ya. Nah, ini kalau bertambah berat karena urusannya menjadi panjang. Terima kasih banyak Dr. Evi atas sharingnya, juga kepada semua sahabat Idari yang telah bergabung di sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Izinkan kami tutup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih sahabat Idari semua. Terima kasih. Izin saya tutup ya.